Mbak, sorry nih, ini nggak apa-apa nih kita datang ke sini. Nggak apa-apa mas, silakan duduk dulu. Hah? Lagi ada masalah mungkin? Atau mungkin kita pending besok aja? Enggak apa-apa, aku boleh nggak? Nggak apa-apa. Ya udah, yuk duduk yuk. Iya. Gue sempat bilang sama dia apa kita tunda dulu pencarian. Dan Indri bilang nggak mas, kita tetap ketemu dan kita akan lanjutkan pencarian. Nah inilah awal dia mulai cerita. Tadi siapa mbak? Itu sepupu saya mas. Terus itu tadi kenapa kayak gitu mbak? Nah dia mau pergi terus saya larang dia pergi. Soalnya di sini juga kan biasa dia udah bareng sama anak saya. Terus saya juga kan di sini sendiri juga. Dia bilang sih dia mau ngekos soalnya dekat sama kampusnya gitu kalau pas suami. Ternyata suaminya sebelum pergi meninggalkan dia, suaminya ini mengalami perubahan. Mbak, dikasih tahu ke kita mbak mungkin seperti apa kronologisnya, jadi kita bisa lebih paham di sini. Jadi gini sih, kita kan udah nikah selama 2 tahun sama Mas Toro itu. Nah, selama 2 tahun sih kita baik-baik aja. Kita juga udah punya anak, udah 1 tahun, anak aku tuh udah 1 tahun. Nah, belakangan ini tuh Mas Toro tuh agak jadi sedikit berubah sih. Nah, saya tuh curiga karena ada sepupu saya udah 2 bulan tinggal di sini, tiba-tiba ada masalah kayak gini. Suami saya tuh udah hilang selama 1 bulan, nggak ada kabar. Nah, maksudnya curiga sama siapa ini? Sama sepupu saya ini. Yang barusan tadi? Iya. Indri yakin perubahan suaminya ini disebabkan dari Amel. Iya, jadi sebenarnya kalau Mbak bilang suami Mbak ada sedikit perubahan, ya kan? Dalam arti ini berarti perubahan terhadap Mbak ya? Sebelum dia pergi ya? Iya. Oke, perubahannya itu seperti apa aja? Ya jadi dia tuh lebih pendiam sih akhir-akhir ini kak. Terus kalau misalnya dulu juga orangnya dia romantis banget, sekarang jadi lebih cuek banget, udah nggak pernah romantis. Semenjak ada Amel? Iya, semenjak ada Amel. Nah semenjak ada Amel juga kalau misalnya jam makan siang nih dari kantor, anehnya tuh dia pulang dulu. Dari dulu dia kalau misalnya makan siang ya udah makan siang aja di kantor, nggak pernah pulang dulu. Kan ngapain juga gitu jauh-jauh dari kantor harus pulang dulu ke rumah buat makan siang doang. Udah gitu kalau misalnya ada masalah apa atau saya nanya sesuatu aja yang nggak usah pakai marah-marah, dia bawaannya emosi gitu. Terakhir dia menghilang, pamitnya kemana? Dia nggak ngomong apa-apa sih, tiba-tiba menghilang. Udah telepon ke kantornya, ke rekan-rekan kerjanya juga nihil, nggak ada apa-apa, nggak ada. Katanya sih dia cuti. Iya, 1 minggu sih dia bilang. Oh, 1 minggu? Iya, tapi udah 1 bulan ini sampai sekarang juga nggak ada Ini kabar. berarti udah lebih 1 bulan, bisa dikeluarin dong? Makanya saya juga masih nyari-nyari gitu, nggak ada kabar sama sekali. Keluarganya udah sempet nanya? Saya udah sempat nanya ke keluarganya, malah keluarganya tuh bilang dia udah 3 bulan nggak ada kabar sama keluarganya. Mungkin Mbak sorry punya hutang atau apa? Ada sih, saya pas lagi ke kantornya itu ada yang bilang malah dia udah ada hutang di kantornya itu. Hutang? Iya. Keluarganya udah ditanyain nggak tahu, teman-teman juga nggak tahu. Iya, nggak tahu semua, nggak ada kabar dia. Kalau fotonya ada nggak? Saya boleh lihat foto-fotonya? Fotonya ada, sebentar saya ambil dulu. Indri ini yakin banget istri seorang perempuan pasti ada sesuatu antara Toro dengan Amel. Kita mulai dengan Paling kita, jadi itu saya kemarin agak pengen ada cari-cari info dari Mbak Tarsi sih. Mbak Tarsi itu siapa? Mbak Tarsi itu pembantu saya di sini. Mbak Tarsis masih kerja di sini? Enggak, nah itu dia. Jadi pas lagi hari suami saya nggak ada kabar itu pas hari pertama, nah besokannya tuh dia mau pulang nangis-nangis tuh bilangnya anaknya sakit. Sedangkan saya tuh mau nanya sama dia gitu tentang informasi suami saya, tapi dia pengen buru-buru pulang aja. Jadi nggak sempat nanya. Nggak sempat nanya. Jadi saya pikir tuh pasti dia tahu sesuatu deh. Udah tahu alamatnya? Di Bogor sih, sekitaran Bogor. Kalau misalkan dari pembantu nggak ada kabar, kita coba ke orang tuanya ya. Karena orang tua ini biasanya lebih paham masalah anaknya ya. Iya. Oke, kita jalan aja langsung. Akhirnya kita melanjutkan pencarian ke tempatnya Bitarsi. Rumahnya di daerah Bogor. Jauh banget menuju ke dalam pedalaman, Bogor Barat. Kita menuju ke sana. Sampai di Bogor, hari sudah tengah malam. Ini masih jauh semuanya.
emang di sini sih tempatnya, jadi desa kayak gitu deh kak rumahnya. Ya kata orang pinter sih, Mas Toro tuh ada masalah besar kak. Orang pintar. Iya. Jadi aku tuh dapat rekomen dari temen sih, katanya suruh tanya aja sama orang pinter, soalnya aku juga nggak tahu harus cari kemana lagi infonya. Ya udah aku coba ke orang pinter. Astagfirullahaladzim, ada apa bang? Sebelum gua alihkan omongan, tiba-tiba ini driver kita banting setir ke sebelah kiri. Cuak. Waduh, ini jeblok gimana nih? Hah? Ngantuk ya? Lihat apaan? Hah? Nggak ada orang juga, ini kan di hutan. Ngantuk kali bang. Dari di depan atau gimana? Itu depan. Bener? Beneran bang. Orang sok gitu ya. Kita kan sih kaget orang bantu setir. Driver kita ini ngelihat sekelebatan orang, sekelebatan bayangan orang, hampir nabrak mobil kita. Langsung dibanting ke kiri sutirnya, tias. Untungnya orangnya ketabrak. Wah, tuh, oh kan? Kayu lagi, aduh. Tadi lihat nggak sekelebatan? Nggak tahu. Kamera ada yang dapat nggak? Nggak. Kamera ada yang dapat nggak? Akhirnya kita berusaha dorong itu mobil supaya bisa dipakai lagi untuk jalan. Karena perjalanan ke rumahnya Bitarsi masih jauh. Goyang-goyangin yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Guys, udah bro. Oh, ada kucing ya? Yaudah masuk aja deh, masuk aja. Hah? Kayaknya ada yang aneh deh mas. Aneh apa itu? Mungkin kucing lagi cari makan kali. Deh, aku dari tadi udah nggak enak hati gitu. Udah, masuk yuk. Kalau ngantuk deh, mana ya? Indri yakin banget ini pasti ada hubungannya dengan orang pintar, Mas. Kenapa bisa ada kucing di situ? Kenapa ada sekelebatan bayangan hitam orang lewat di mobil kita? Gue bilang sama Indri, udah mungkin kebetulan saja. Jadi nggak usah terlalu dilebih-lebihkan. Lanjut pencarian ke rumahnya Bitarsi. Sampai di pedesaannya, kita tanya dari satu orang ke orang yang lain. Dan akhirnya begitu kita tanya sama salah seorang ibu-ibu di sana, dia menunjukkan itu mas rumahnya, warna biru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bitarsi? Padahal saya juga nggak ngerti apa yang mesti saya bilang. Saya nggak tahu apa. Bapak sama Amel itu katanya, Bibi tahu nggak? Ya kalau sama non Amel sih ya kadang-kadang saya emang lihat sih Pak. Cuma ya gitu Bu, namanya Bapak kan laki-laki. Neng Amel teh perempuan. Kadang teh suka bisik-bisik gitu. Maksudnya? Dua-dua gitu. Maksudnya dua-dua bisik-bisik? Iya saya maksudnya juga saya nggak tahu bisik-bisik apa Pak. Dua sama Bapak. Iya pergi sama Bapak. Itu kalau makan siang itu pulang ke rumah terus sama Jumi itu? Ini sama Neng Amel, dilayanin sama Neng Amel. Tapi bukannya mereka saudara kan? Ya tapi saudara kok begitu? Astagfirullahaladzim. Ini saudara loh. Keterlaluan banget dia tuh. Ibu jangan marah sama saya ya Bu ya. Aduh, saya Ya kenapa kamu juga nggak bilang sama saya selama Ya, ini? saya kan takut Bu, namanya dipesenin Bapak nggak boleh bilang sama Ibu. Dia kan cuma takut. Iya Mbak. tapi kan udah tahu kayak gitu loh. Iya maksudnya kan pas lagi saya nanya tuh Bibi harusnya ngomong sama saya. Berkali-kali telepon, tapi ternyata handphonenya nggak aktif. Ya udah, akhirnya kita antarkan Indri ini pulang ke rumahnya. Indri ini udah nggak sabar untuk ketemu sama Amel. Dia minta pencarian untuk lanjut langsung ke tempat kontrakannya Amel. Dia SMS Amel, dia minta dikirim alamat kontrakannya dan kita menuju ke sana. Pas sampai kontrakannya Amel, kita ketok pintunya, nggak ada jawaban. Kita panggil-panggil, nggak ada jawaban. Pas nggak lama kemudian,
Ini tapi bener kok, Kak. Ini bener nggak sih rumahnya, Iya, Albar? ini bener. Albar mana? Bar, bener nggak? Nggak bener nggak rumahnya? Bener nggak? Ya betul ini. Alamatnya Iya, bener. ini bener kok. Siapa? Ada siapa ya? Ada suara. Oh, Mbak. Amelnya ada. Amel nggak ada. Amelnya mana ya? Nggak ada. Ini bener kontrakannya Amel. Kos-kosannya Amel. Bukan, itu mah kontrakan saya. Mbak, boleh turun sebentar nggak? Kita mau ngobrol. Aduh, enggak deh. Kak, di atas aja yang ngobrolnya. Saya juga sebentar aja, Mbak. Atau kita bisa di atas aja ngobrolnya. Emang ada apa ya? Maksudnya ini di atas gini ngobrolnya? Iya, nggak Nggak apa-apa. sopan banget ini ya. Kita ke sana gitu. Nggak usah. Sini aja. Bukannya Amel di sini ya kosnya? Oh, enggak. Ini kontrakan saya. Kosan saya. Tapi kenal sama Amel kan? Amel, iya kenal. Kenal? Teman saya. Satu kos ini? Enggak, dia cuma nginep doang waktu itu semalam. Emang tadinya mau ngekos di sini, cuman nggak jadi karena dia nggak suka, jadi nggak jadi ngekos di sini deh. Amel ini numpang ternyata di kontrakannya temennya itu. Kemudian dia cari kontrakan yang lain atau kos-kosan yang lain. Oke, Amel sekarang tinggal di mana ya, Amel ya? Amelnya itu sekarang sih katanya dia mau ngekos di Pejaten. Iya, cari kosan di Pejaten katanya. Ada nomor teleponnya nggak? Minta dong. Oh, nomor teleponnya ada sih. Iya minta dong. Atau Feli aja dari sana. Ini satu Yaudah, orang Kak, deh, ke atas Feli aja deh. ya, saya nggak. Aku yang ke atas ya. Ya Feli aja deh. Iya, Ya Mel, bang kamera ya, Feli ya. Iya. Setelah dapat dari temennya kalau ternyata Amel ini kontrak di sebuah tempat kontrakan di daerah Pejaten Raya, gue sama Indri sama Feli menuju ke sana. Tim berusaha nyari, ya tim berusaha kita sebar alamatnya, patokannya juga kita berusaha sebar di situ dan akhirnya dapatlah kontrakannya Amel. Permisi. Isi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Isi. Assalamualaikum, Mel. Cari siapa ya? Ini Mas yang tinggal di kontrakan ini. Bukan, ini punya orang tua saya, Mas. Oh gitu. Yang Iya. tinggal di sini Amel bukan? Oh, Amel. Amel. Oh iya, Amel. Waktu itu sih dia cuma baru ngasih DP doang sih, terus langsung pergi. Buru-buru gitu. Di sini. Belum. Maksudnya ngasih DP, berarti dia bakalan tinggal di sini dong? Kayaknya sih, soalnya kemarin juga dia buru-buru sih. Habis ngasih uang, ngasih DP langsung pergi. Gitu, soalnya ditungguin sama temennya itu yang pakai mobil gitu. Temennya cewek apa cowok, Mas? Cowok sih, Cowok? soalnya Pakai berjenggot mobil? gitu, pakai mobil. Enggak, Pasti mobilnya Mas kan- Toro deh. Mobil kan banyak, mobil Iya, apa? emang mobil apa, Mas? Nah, mobilnya gede lah pokoknya. Sedan Buat atau Jeep? sedan. Sedan. Itu makin yakin banget deh. Emang Mas Toro Mas punya? Toro ada mobil sedan? Ada. Tadi bilangnya ngekos di sana, tapi orangnya nggak ada. Ya saya Sekarang tahu aja pas dijemput mobilnya, sama mobilnya cowok. Sama warna apa mobilnya Mas? Biru. Biru. Hmm. Kok apanya sih? Ya kamu bisa nggak sedikit hargain aku selama ini? Ya bisa gak sih ngomongnya pelan, ha? Lu lebih tua dari gua ya, tapi gua gak suka kalau lu sama ngomong gua, ha? Biar aku yang mengerti terhati. Biar aku yang mengerti terhati. Ada Amelnya. Ih, apaan sih sakit? Sini. Isak! Kurang ajar banget ya kamu ya jadi sepupu ya. Kurang ajar apanya? Kamu ternyata selingkuh selama ini sama suami saya. Selingkuh apanya sih? Ya kamu bisa nggak sedikit hargain aku selama ini? Ya bisa gak sih ngomongnya pelan, ha? Lu lebih tua dari gua ya, tapi gua gak suka kalau lu sama ngomong gua, ha? Lu jangan pakai tunjuk-tunjuk kayak gitu. Ya lu yang gak sopan, lu tuh anak kecil. Lu yang gak sopan, datang marah-marah, ngapain, ha? Terus lu selama ini kenapa bohong? Ngomong di kos di sana, sekarang udah di sini. Ada nggak lu jelasin ke gua? Ya udah ada, lu menghindar selama ini. Aku bukan yang ngindar, aku juga pusing banyak kerjaan ya, masa aku harus mikirin Banyak kerjaan. Lu tuh kuliah. Lu bilang mau ngekos di sana, gua udah datengin semua tempat-tempat yang lu bilang mau di sana, tapi lu nggak ada sama sekali di sana.
Oh, lu nyariin gue? Hah? Lu bohong sama ini sama gua. Gue gak bohong, kalau dengerin dulu penjelasan gue. Kalau lu gak bohong, kenapa lu gak ada di sana? Ya gue Kenapa lu ngehindar kalau misalnya gua minta informasi dari lu? Gue bukan yang ngindar, Kak. Gue udah kesibukan. Lu selama ini lu berdua di rumah sama suami gua tuh ngapain? Siapa yang bilang, ha? Siapa yang bilang sama gua? Lu sih yang banyak tau gak jadi Lu jangan kayak gitu ya. Lu tahu gak sih lu masih kecil? Selama ini gua biayain lu gak tahu diri ya jadi anak. Ya gue tahu lu siapa, lu juga harusnya tahu. Lu selama ini tinggal sama siapa sih? Ya gue tahu gue tinggal sama lu. 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, Indri ini ngubungin kita. Feli ngasih kabar ke kita, Man, Indri mau melanjutkan pencarian. Dia bilang dia punya informasi tentang Toro dari temennya yang namanya Anggi. Ayo Man, kita kesana Man. Sampai rumahnya Indri, Feli ini kan ngebuka pintu gerbang tuh. Tiba-tiba dia nginjek sebongkah tanah di situ. Klek. Assalamualaikum. Aduh, Apaan sih? kok tanah sih? Ya tanah aja nggak apa-apa. Ini sih. Mbak. Assalamualaikum. Ini sih. Assalamualaikum. Ada siapa? Udah tuh janjian. Bentar ya, aku pusing banget. Hah? Udah sih. Feli kenapa Feli? Apa ini kak? Ya. Astagfirullahaladzim. Taruh. Iya. Taruh sini. Tidurin sini. Ya, aduh. Gak lama kemudian Feli ini sadar. Kita tanya, kenapa Vel? Ada apa Vel? Kok kamu tiba-tiba jatuh kayak orang gak sadar? Kakak kamu kenapa-napa? Kenapa sih kok aku di sini? Kakak pingsan loh. Jatuh lagi Bel. Mual nggak? Mual pusing nggak? Tadi pusing banget, tapi kok aku di sini ya? Tadi sebelumnya emang? Enggak, tadi kamu jatuh di sini. Oh ya? Iya tadi di situ kakak pingsan. Sabar. Basah nih. Kak, gimana rasanya kak? Udah mendingan? Bentar deh. Udah baikan? Iya, pusing banget aku. Kakak emang lagi sakit ya? Iya, dari kemarin udah gak enak badan ya. Terus tadi tiba-tiba pingsan kayak gitu kenapa kak? Gak tahu aku cuma nginjek apa sih tuh kayak tanah gitu. Terus gitu puyeng banget. Ya, semua Aku sih curiga gitu sih kak. Apa ya? Jangan-jangan itu dari tanah kuburan kak? Tanah kuburan, dia mana kuburannya? Iya mas, jangan-jangan itu tanah kuburan mas. Ingat kan kata orang pintar? Bahwa Mas Toro ini ada masalah besar. Jangan-jangan ada orang yang ngirim tanah kuburan di rumah kita. Waduh. Emang sebenarnya dari tadi baru berangkat juga aku kurang fit badannya. Tapi Mual. Ya, mungkin dia mual aja. Lagi pas.
Jadi pas ini apa? Pas berangkat ke sini dia udah tadi di mobil udah batuk-batuk, udah nggak enak badan, pusing. Jadi menurutku sih nggak ada hubungannya sama tanah itu. Udah. Nah, apa Feli gini aja Feli, kalau apa masih mual, pusing, penting istirahat aja dulu. Bentar, aku mau. Toilet? Hah? Bar temenin bar. Iya. Ya, mudah-mudahan lah, insya Allah mudah-mudahan sembuh. Gak ada apa-apa kok ya. Iya sih, Kak. Gak apa-apa, emang tadi dia mual, emang perjalanan juga dia agak gak enak badan tadi. Capean ya. Oke Mbak, ini gimana ya? Katanya dapat informasi tentang temennya Toro. Iya sih, Kak. Iya. Namanya siapa? Anggi. Ya udah, ini berarti kamu udah janjian sama Anggi. Udah, aku udah janjian. Janjian di mana? Di kafe daerah Depok, Kak. Di Depok. Iya. Dia juga ntar ke sana ya? Mbak? Iya, nanti dia ke sana. Oke, udah langsung aja ya. Kita keburu malam takutnya. Oke, iya. Kita ke Depok ya. Nanti Feli biar nyusul aja. Ambil tas dulu ya, Oh, iya. Kak. Ya. Tunggu ya. Iya. Udah, mendingan. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, Kak. Iya, udah nggak apa-apa kok aku. Mbak Indri dapat informasi sebuah kafe tempat ketemuan sama Anggi. Kita menuju ke kafe tersebut. Fel, kamu istirahat dulu aja ya, gitu ya. Ini udah sampai ya? Kamu mau makan apa? Makan dulu. Nanti aja deh, aku di sini dulu aja ya. Istirahat dulu aja ya. Udah datang belum sih itunya? Belum sih, belum ada ya kayaknya. Nggak ada ya? Nanti iya, coba aku telepon lagi aja nanti. Kita tunggu aja sampai telepon situ ya. Kita tunggu sini aja. Pas sampai kafenya, orang yang namanya Anggi dicari sama Indri di sana, nggak ada. Gue minta tolong sama Indri, coba deh telepon lagi. Kok sampai jam segini belum nyampe. Ditelepon lagi, mati handphonenya. Ditelepon lagi, mati handphonenya. Nunggu kita 30 menit, 45 menit, sampai 1 jam lebih kita nunggu di kafe itu. Kak, handphonenya nggak aktif lagi. Handphonenya nggak aktif deh. Nggak aktif. Sinyalnya mungkin. Atau di SMS dulu deh. Udah aku SMS. Ya. Nah, gue nanya sama Indri, ini kok nggak ada kabar? Handphonenya juga mati, di SMS juga nggak bisa. Nah, Indri bilang, kita udah janjian mas di sini, tapi kok nggak ada yang datang ya? Kita ke rumahnya aja mas. Emang rumahnya di mana? Nggak jauh kok dari sini. Ya, atau gitu kan langsung aja ke rumahnya. Kita susulin aja gitu ke rumahnya. Iya, kamu tahu rumahnya nggak? Tahu sih, Tahu. tahu. Lumayan dari sini, jauh nggak? Lumayan. Nggak terlalu sih, nggak terlalu jauh. Ya udah, mending dari tadi ke sana aja. Ya udah kita samperin aja. Iya. Oke, ini habisnya. Akhirnya kita menuju ke rumahnya. Pas sampai rumahnya, yang bukain pintu adalah ibunya. Ibu, ada Angginya? Ada apa ya? Saya mau ketemu Anggi, Bu. Ada Angginya di dalam. Ya tadi kita udah janjian, Bu. Cuman Angginya nggak datang-datang. Lagi tiduran. Kok nggak tidur sih, orang udah janjian. Udah itu, iya dari tadi kita udah nungguin di sana lama banget. Iya. Pas kita masuk ke dalam, astagfirullahaladzim. Ini Anggi. Iya. Astagfirullahaladzim. Anggi, kamu kenapa? Astaga. Handphone aku hilang. Hah? Waktu kita tanya kenapa ini Anggi, dia bilang dia habis kecelakaan dan handphonenya kecopet. Maaf banget ya Andrea. Tadi aku jatuh Aduh, nggak apa-apa, Anggi. dan handphone aku dijamret. Dijamret di mana? Tadi di jalan. Terus kamu bisa kayak gini? Tadi aku sebenarnya mau ketemu kamu kan. Terus rupanya di jalan tiba-tiba ada 2 orang dari belakang. Terus nabrak. Iya, nabrak. Maaf banget ya Andrea, aku nggak tahu gimana mau hubungin kamu. Nggak apa-apa, cuma aku tadi udah nungguin lama di sono, kamu nggak datang-datang, jadi aku samperin ke sini, Gi. Yaudah, nggak Pokoknya kamu kayak gini, aduh.
Iya. Ini nggak dibawa ke rumah sakit aja, parah ini. Udah tadi sudah dibawa ke rumah sakit. Tadi tangan aku sakit banget sama ini. Di kepala aku juga. Kenapa itu? Kenapa kepalanya? Ini tadi juga terbentur. Oh ya ampun. Nah kita tanya sama Anggi, mau ngasih informasi apa tentang Mas Toro ini. Kita jelaskan, kita di sini mencari keberadaannya Mas Toro. Mas Toro ini udah hampir 1 bulan nggak pulang-pulang. Pihak kantornya bagaimana? Anggi bilang, pihak kantor itu taunya Mas Toro cuti. Iya, jadi kan sebenarnya kan saya dikasih tahu sama Indri. Kalau katanya Anggi ini dapat informasi tentang atau punya informasi tentang Toro, betul? Iya mas, saya teman kantornya. Dan kemarin itu dia juga ada ngomong mau cuti seminggu. Dia udah bilang sama kamu kalau dia mau cuti, Sudah bilang. tapi cuma seminggu ya? Cuma seminggu, tapi beberapa bulan dia udah nggak ada di kantor. Oh. Jadi sampai sebulan dia udah ternyata nggak masuk kantor lagi. Iya benar. Itu izin cuti seminggu dia bilangnya kemana atau ngapain gitu mbak? Saya kurang tahu juga kalau untuk itu. Izin kantor cuti 1 minggu, tapi kok nggak ada kabar. Perginya sama siapa? Keluarga yang mana? Penasaran kita dong. Dia nggak cerita apa-apa. Dia nggak pernah cerita apa-apa kalau masalah pribadi dia. Mbak Indri kan pernah cerita, katanya kata teman-teman kantor kalau Mas Toro ini jadi pendiam. Iya kan, jadi pendiam kayak ada masalah begitu. Pernah cerita nggak sama Anggi? Kalau untuk problem masalah dia belum pernah cerita. Cuman kan waktu kemarin dia sempat nelpon untuk minta di berkas-berkas kantor dia untuk dikirimin ke alamat rumah dia. Anggi bilang pokoknya terakhir dia itu minta tolong sama saya, tolong disiapkan data-data perusahaan dia untuk dikirim ke alamat kontrakannya. Alamat kontrakan, data-data perusahaan. Nah, untuk apa data-data perusahaan? Ya, kamu nggak nanya sama dia waktu dia telepon minta berkas-berkas itu ada keperluan apa gitu? Waktu beberapa hari yang lalu aku sempat tanya, cuman katanya ada urusan pribadi. Urusan pribadi. Nah terus dia nggak masuk kantor sampai sebulan itu? Karena ini kan istrinya juga ditinggal pergi sama dia. Dia nggak ada kabar sama sekali loh, Gi, selama 1 bulan ini. Iya saya juga nggak tahu. Katanya ada urusan pribadi gitu aja. Saya nggak tahu, Mas. Katanya untuk urusan keluarga. Nah, rumah kontrakannya siapa? Saya juga nggak tahu, Mas. Katanya itu tempat tinggal dia. Loh, Mbak nggak curiga? Kok dia tinggal di kontrakan nggak sama istrinya? Saya sempat curiga, Mas. Saya sempat tanya, ngapain tinggal di kontrakan? Bukannya udah punya rumah sendiri. Dia bilang, Toro bilang kalau dia pengen menyendiri. Dia benar-benar nggak pernah cerita gitu sama kamu? Itu kapan sih Mbak dia nyuruh untuk ngirim berkas-berkasnya? Beberapa hari yang lalu. Oh. Baru dong ya? Ya kasih ya Bu. Ini Kasih. Kak, ini alamatnya. Iya mau Apa ini? coba aja Ini saya ke alamatnya situ. sih di Tangerang Selatan. Dari Anggi dapat alamat kontrakannya Toro. Kita langsung menuju ke sana. Hari itu juga, malam itu juga kita menuju ke sana. Tim kita sebar, tim kita coba cari informasi alamatnya. Tanya ke sana, tanya kemari. Buru-buru Indri ini nggak sabar pengen ketemu sama Toro. Ya udah makasih yang iya. Makasih itu udah ngasih alamat buat aku. Yanti ya, semoga bisa membantu. Banget ya kamu cepet sembuh Yanti. Ya, makasih ya Mbak ya. Ya, cepat sembuh ya. Oh kok kita samperin aja langsung ini. Ayo. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Mana ini? Lurus satu. Hah? Sini. Coba nanya. Tanya saya deh. Mbak, Ibu. Ibu, iya. Ibu, ini yang numpang nanya. Kontrakannya Haji Dede di mana ya, Bu? Haji apa Dede ya tadi? Haji Ade. Haji Ade. Oh, Haji Ade. Iya, Ibu. Tahu nggak, Bu? Kayaknya sih di sini deh Mas. Iya. Itu ada gang kecil, ada masuk gang kecil itu ke kanan dikit. kayaknya Ini ada- Bu, gang ini yang depan ini. Sampai di sana, tanya sama beberapa warga di sana, dan ketemulah sebuah kontrakan yang kecil, sederhana.
Pakaian-pakaian Toro di situ dijemur di depan. Ini ya kayak. Pas kita mau ketok pintunya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan di dalam rumah tersebut. Malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Pelan-pelan pintunya dibuka dan dia ngelihat di situ. Astagfirullahaladzim. Indi ngelihat sosok suaminya sedang baca ayat suci Al-Quran dalam kondisi kepalanya diperban. Di situ dia berusaha menahan air matanya sampai Indri pun mendesak, Mas Toro nggak sayang sama saya, Mas Toro nggak sayang sama anak saya, Mas Toro nggak sayang sama Bilkis, Mas nggak ingat sama Bilkis, Mas. Jujur, aku tuh istri Mas. Kenapa Mas gak mau jujur sama aku? Mas gak sayang aku sama Bilkis, Mas. Mas gak sayang aku. Mas sayang. Begitu dia dengar nama anaknya, dia meneteskan air mata di situ. Dia nggak tega begitu disebut anaknya. Seorang ayah yang tidak sayang sama anaknya, nggak mungkin dia tega. Dia nangis di situ. Mas sayang sama kalian. Ya Mas sayang sama ini. Mas kenapa jujur sama aku? Maafin Mas. Maafin Mas, pasti nggak terbuka kalau Mas lagi sakit. Dia cerita kalau dia saat ini sakit keras, ada kanker di otaknya. Mas kena sakit. Mas sakit apa, Mas? Mas sakit kanker. Mas kenapa gak jujur sama aku selama ini? Aku tuh istri Mas. Aku tuh mau ngurus Mas. Astagfirullahaladzim. Cobaan apa yang diberikan Allah kepada hambanya ini? Keluarga yang tadinya harmonis, keluarga yang tadinya saling menyayangi, tiba-tiba Allah turunkan cobaan pada suaminya. Diberi rasa sakit yang luar biasa di otak suaminya dan ternyata itu adalah kanker. Mas gak boleh tinggalin aku. Mas gak boleh tinggalin aku sama Bilkis, Mas. Makanya Mas tinggalin kalian. Bukan gitu caranya. Kalau gitu Mas gak sayang sama aku. Mas gak sanggup kalau kamu sedih. Apalagi kamu nangis. Mas gak sanggup. Mas gak boleh tinggalin aku. Aku gak bisa tanpa Mas.
Mas gak boleh tinggalin aku. Mas gak boleh tinggalin aku. Mas, jangan tinggalin aku. Kak, tolong bawa ke rumah sakit, Kak. Mas, jangan tinggalin aku. Mas,